Sampai hari ketujuh setelah Permaisuri meninggal, Kaisar baru pertama kali memasuki penjara istana yang mengurung Permaisuri ini. Namun dia bukan untuk memperingati Permaisuri. Bahkan tidak tahu, Permaisuri sudah meninggal sejak lama. Hanya karena putri mereka dibuang di luar kamar tidur. Karena tidak ada yang merawat, hampir mati kedinginan. Kaisar baru datang dengan marah untuk mempertanggungjawabkan. Lu Changning, kau berani menggunakan nyawa anak, memaksa aku datang untuk melihatmu. Apakah kau masih memiliki hati? Kaisar yang tidak mendapatkan jawaban. Seketika marah membara. Saat itu dia baru tahu dari mulut sang paman. Wanita itu sejak dimasukkan ke penjara istana, tidak pernah keluar dari istana lagi. Juga tidak pernah melakukan kebaikan. Kaisar baru menyadari ada yang tidak beres. Sebuah perasaan aneh melintas di hatinya. Dia tidak akan tahu. Sejak dia sendiri mengeluarkan perintah untuk memecat Permaisuri pada saat itu. Wanita ini sudah mati di dinasti yang bukan miliknya. Ternyata Permaisuri adalah seorang wanita melintasi waktu. 10 tahun yang lalu baru saja melintasi waktu. Dia bertemu dengan putra mahkota Dayong yang terluka parah. Ini adalah pemberitahuan dari sistem. Wanita dapat memilih untuk menyelamatkan putra mahkota sebagai objek strategi. Namun di kemudian hari harus menjadi Permaisuri dinasti Dayong. Baru dianggap tugas selesai. Begitu dia tidak bisa menjadi Permaisuri, dia akan dihapus oleh sistem. Tidak akan bisa kembali ke zaman modern. Meskipun tugas ini sangat sulit, wanita tetap dengan tegas memilih untuk menyelamatkan putra mahkota. Selama putra mahkota pulih dari kebutaan. Dalam hari-hari di mana wanita merawatnya dengan penuh perhatian, dua hati perlahan-lahan mendekat. Setelah putra mahkota naik tahta, wanita juga berhasil menjadi Permaisuri. Pada hari pelantikannya sebagai Permaisuri, Kaisar secara langsung menanam di luar istana tanam magnolia, melambangkan kesetiaan dua orang. Cinta yang tak terpisahkan. Tak lama kemudian, mereka pun melahirkan seorang putri kecil yang lucu, tak pernah terbayangkan. Adik licik yang hamil dengan keturunan kerajaan, untuk menggantikan posisi wanita sebagai Permaisuri. Menipu Kaisar bahwa dia adalah orang yang menyelamatkannya dulu. Menuduh wanita mencuri prestasinya. Kaisar yang mudah bosan mempercayainya. Bahkan tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Permaisuri langsung mengajukan pemecatan. Peringatan. Mendeteksi bahwa tugas tuan rumah gagal. Segera akan menghapus tuan rumah. Wanita berdoa kepada Kaisar untuk hidup. Jangan sekali-kali memecat Permaisuri. Dia berusaha keras untuk menjelaskan. Dialah yang menyelamatkan Kaisar dulu. Dan menekankan hal itu padanya berkali-kali. Jika memecat Permaisuri, dia akan segera mati. Kaisar salah mengira bahwa wanita berkata demikian. Karena menginginkan kekayaan dan kemewahan. Dengan sengaja mengancam nyawanya sendiri. Untuk segera mengangkat selir favoritnya. Sebagai Permaisuri. Tanpa ragu mengeluarkan perintah pemecatan Permaisuri. Saat itu wanita akhirnya menyadari bahwa dia telah menghabiskan 10 tahun dengan cinta yang salah. Begitulah wanita itu dalam keputusasaan. Dihapus tanpa ampun oleh sistem. Karena memikirkan putrinya yang masih kecil. Ketergantungan emosional yang terlalu dalam. Setelah Anren meninggal, rohnya terus terkurung di penjara istana. Putri melihat ibunya terus tertidur tanpa bangun. Dengan ketakutan, dia berlari meminta kepada Kaisar untuk menyelamatkan ibunya. Namun Kaisar justru mengira bahwa wanita itu memanfaatkan anak untuk mendapatkan perhatian. Menghardik wanita terhormat itu tidak seharusnya menghasut anak untuk berbohong. Berbohong. Dia bahkan berdiri di pintu gerbang istana dan memperingatkan dengan keras. Menyatakan bahwa dia tidak akan bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Kecuali jika kamu mati, aku akan bertemu denganmu lagi. Kemudian dia juga memerintahkan agar putrinya dikurung di penjara istana. Sebagai bentuk hukuman. Sama sekali tidak khawatir. Putri kecil, apakah dia akan disiksa oleh pelayan? Wanita itu berjuang sekuat tenaga untuk menghentikannya. Namun dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak berdaya. Di penjara istana, Putri menemukan tubuh ibunya semakin dingin. Dia terus menggosok tangan ibunya untuk menghangatkannya. Dia bahkan berlari ke halaman. Pilih bunga magnolia yang paling disukai wanita. Berharap ibunya bisa mencium aroma bunga magnolia. Dengan demikian hidup kembali. Namun kasih sayang ini segera dihancurkan oleh kedatangan adik licik. Dia sengaja datang ke halaman wanita itu. Mengklaim bahwa dia akan dinobatkan sebagai Permaisuri dalam 3 hari. Dia datang khusus untuk melihat apakah wanita itu sudah mati karena marah. Kamu bicara omong kosong. Ibuku tidak akan mati. Dia hanya tertidur saja. Kalian orang-orang jahat. Biarkan aku pergi. Melihat wanita di dalam rumah tidak memberikan respon. Saudarinya yang jahat mengeluarkan peniti rambut. Bersiap untuk menyerang putri kecil wanita itu. Saat itu, Inang di sampingnya mencoba membujuk. Dia adalah satu-satunya putri Kaisar. Membiarkan wanita licik itu melewati upacara penobatan Permaisuri.
Mengurusnya nanti juga tidak terlambat. Selir favorit pun merasa enggan. Dengan enggan membiarkan putri kecil itu pergi. Pandangannya kembali jatuh ke halaman. Kaisar untuk kaisar. Di pohon magnolia yang ditanam oleh permaisuri, dia kembali dipenuhi rasa cemburu. Memerintahkan untuk menebang pohon magnolia. Putri kecil melihat situasi itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi di depan. Wanita melintasi waktu ingin memverifikasi kaisar. Masih ada sedikit perasaan tulus terhadap wanita itu. Dia bersekongkol dengan inang. Menipu kaisar. Mengklaim dengan bohong bahwa dia sudah hamil. Tidak bisa mencium aroma bunga. Ingin menebang pohon magnolia di istana permaisuri. Mendengar kata-kata ini, kaisar langsung terkejut. Karena pohon magnolia. Namun itu adalah saksi cinta antara dia dan wanita itu. Mengetahui bahwa wanita itu tidak keluar untuk menghalangi. Paman, mencurigai bahwa wanita itu mungkin benar-benar sudah mati. Kaisar akhirnya memutuskan untuk menurunkan harga dirinya. Pergi melihat ke kamar tidur wanita itu. Inang takut wanita itu akan mendapatkan kembali kasih sayang. Dengan sengaja menuduh putri kecil. Mengutuk anak dalam kandungan selir favorit. Kaisar berpendapat bahwa wanita itu diam-diam menghasut putrinya. Dalam kemarahan, dia memerintahkan untuk menebang pohon magnolia. Saat itu wanita baru menyadari. Yang paling tidak berperasaan adalah hati seorang kaisar. Beberapa hari kemudian, putri melihat bahwa ibunya tidak makan atau minum sama sekali. Akhirnya menyadari bahwa ibu benar-benar sudah meninggal. Dia melepas jepit rambut melati dari kepala ibu. Dia berlari tersandung untuk mencari kaisar. Melihat putrinya mengeluarkan jepit rambut melati milik wanita. Kaisar langsung terkejut. Karena itu adalah barang yang dia berikan kepada wanita saat dia buta dulu. Sebuah tanda cinta yang diberikan kepada wanita. Adik licik takut rahasia masa lalu terungkap. Dia berbohong. Jepit rambut itu adalah hadiah dari kaisar untuknya. Jepit rambut yang diambil oleh kakaknya setelah melihatnya. Inilah yang menyebabkan dia dan kaisar melewatkan 10 tahun. Kaisar buta. Percaya pada omong kosong adik licik. Dalam kemarahan, memerintahkan untuk menghukum putrinya dengan 5 pukulan. Melihat putrinya dihukum, wanita itu masih belum muncul. Kaisar baru curiga. Wanita itu mungkin benar-benar dalam masalah. Namun saat dia berniat untuk melihat wanita itu, adik licik segera menunjukkan tanda lahir berbentuk bunga plum di tubuhnya. Mengingat wanita yang pernah menyelamatkannya juga memiliki tanda lahir berbentuk bunga plum. Yakin, wanita licik itu adalah penyelamatnya. Maka kaisar memutuskan untuk memberikan mereka berdua pelajaran berdarah bagi keduanya. Melihat permaisuri sudah tidak berdaya, pelayan dengan sembarangan melempar putri kecil yang terluka parah. Dibuang di luar kamar tidur. Wanita itu sangat sedih melihatnya. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, kaisar tiba-tiba merasakan sebuah kegelisahan. Segera, pelayan datang melapor. Putri kecil tidak sadarkan diri. Kaisar baru saja dengan marah berlari ke kamar wanita itu untuk meminta pertanggungjawaban. Ketika dia melihat putrinya dibuang di luar istana, tidak ada yang menjaga. Masih percaya, ini adalah trik wanita untuk menarik perhatiannya. Permainan kecil. Dia ingin masuk untuk melihat wanita itu sebenarnya sedang melakukan trik apa. Namun dia malah menemukan bahwa dia benar-benar sudah mati.